Kalau gitu orang-orang jahat nggak kena. Kenapa kita nggak jadi orang jahat aja biar nggak kena fitnah? Ustaz Syam, mandi sini. Silakan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kirain pertanyaan kenapa orang jahat nggak kena nih, kenapa kita nggak jadi orang jahat? Silakan Ustaz Syam. Lalu guru kami semua, Ustaz Maulana, wasalli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kenapa yang menjadi sasaran fitnah itu selalu orang baik? Karena hanya pohon mangga yang berbuah manislah yang dilempar batu. Pohon mangga yang tidak ada buahnya, tidak ada yang mau melemparnya. Namun jikalau pohon tersebut mempunyai buah yang manis, buah yang sudah matang, maka pohon itulah yang dilempari batu. Maka orang yang punya kebaikan itulah yang senantiasa difitnah. Maka para sahabat baginda Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas, manusia yang seperti apa? Asyaddul bala, yang paling besar ujiannya, yang paling keras ujiannya." Maka kata baginda Nabi SAW, "Qalal anbiya, merekalah para nabi yang paling besar ujiannya. Tsummal amsal fal amsal." Kemudian setelahnya, lalu setelahnya lagi. Kenapa para nabi? Kita semua mengakui bahwa para nabi adalah orang baik. Tak ada satu nabi pun orang jahat. Semuanya berakhlak mulia, semuanya berilmu yang tinggi, semuanya punya kedudukan yang baik. Lalu ternyata mereka inilah yang senantiasa difitnah, dikejar oleh pemimpin yang zalim, dikejar oleh masyarakat yang zalim kepadanya, diberikan fitnah, dituduh semacam-macam. Maka subhanallah, lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam pernah dituduh. Lihatlah bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka semua adalah para nabi yang memang kata Nabi SAW sendiri, mereka itulah yang paling berat ujiannya. Kemudian siapa lagi? Lalu setelahnya, yakni para salafus saleh. Kemudian siapa lagi? Para ulama, para wali-wali Allah, para orang-orang baik setelahnya yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW. Ya, mereka itulah yang terkena fitnah atau ujian. Maka subhanallah, tidak heran jikalau orang baik itu senantiasa menjadi sasaran fitnah. Karena kalau orang buruk, apanya yang mau difitnah? Orang udah buruk duluan, ya nggak mungkin juga difitnah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, menyangka setelah mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berhenti begitu saja? Udah enak aja, udah beriman nih, udah berilmu nih, udah punya kedudukan baik nih, alhamdulillah udah khatam nih ngajinya, lalu mereka sudah selesai? Tidak, justru setelah mereka berusaha menjadi baik, mereka akhirnya mendapatkan fitnah, mereka akhirnya mendapatkan ujian daripada sesama manusia, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan daripada seseorang. Lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda, setelah beliau masuk Islam dipaksa untuk keluar daripada Islam. Para sahabat-sahabat Nabi semuanya diboikot ketika masih berada di Makkah. Mereka semuanya disiksa, difitnah, dijelek-jelekin. Namun mereka yakin bahwa ujian ini hanya di dunia dan insya Allah akan menjadi suatu balasan yang indah di akhirat. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang jahat juga nggak usah difitnah juga. Ngapain? Orang udah jahat tahu ini. jahat gitu ya. Iya, Ngapain benar. difitnah? Jadi kita nggak usah jadi orang jahat sebenarnya. Betul. Ya orang baik aja, fitnah itu ujian. Wih, Masya Allah. Ustadz Maulana. Masih mau jadi orang jahat? Enggak. Saya cuma mau ngomong ini doang. Saya ada pepatah kan ya. Ada pepatah yang mengatakan fitnah itu seperti orang melempar batu sembunyi tangan. Aduh, siapa tuh? Ada yang kena. Ada orang kena Bukan saya, lagi. Ustadz Maulana. Enggak, bukan saya. Ustadz Maulana. Saya itu lagi, bukan saya. Nah kan ribut lagi kan. Betul, makanya Gara-gara lempar-lemparan tadi itu. Waduh, ini jamaah nungguin nih. Gimana kita mau lanjutin acaranya? Udah deh jamaah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya klarifikasi, sudah saya.